Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Baik, teman-teman sekalian, kelas 5 insyaallah kita lanjutkan untuk materi Asmaul Husna. Kali ini kita akan membahas tentang nama Allah. Di antara nama-nama Allah yaitu adalah Al-Ahad, yang Maha Esa. Al-Ahad, Allah yang Maha Esa, yang Maha Satu. Ya, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa Allah memiliki nama yaitu adalah Al-Muhyi, yang menghidupkan, Al-Mumit, yang mematikan, Al-Hayy, yang Maha Hidup, Al-Qayyum, yang Maha berdiri sendiri. Nah, kita sudah bahas satu persatu. Kali ini kita akan membahas satu nama di antara nama-nama Allah yang baik, yaitu adalah Al-Ahad. Oke, kita simak. Ya, makna Al-Ahad. Nah, teman-teman sekalian, di sini kita lihat bahwa apa sih Al-Ahad itu? Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, dia mengatakan bahwa Allah itu Al-Ahad. Nama Allah Al-Ahad itu disebutkan hanya pada satu tempat dalam Al-Quran, yaitu adalah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Nah, kemudian kalau Al-Wahid ada lagi, hampir mirip maknanya, sering disebutkan berulang kali dalam Al-Quran. Oke, perbedaan antara Al-Wahid dan Al-Ahad adalah, nah ini perbedaannya, apa sih Al-Wahid dan Al-Ahad itu? Nah, perhatikan perbedaannya. Al-Wahid itu adalah Allah itu Esa dalam zat. Artinya dalam jumlahnya bahwa Allah itu satu. Tidak ada yang bisa menambahkannya. Seperti itu. Jadi kalau sesembahan yang lain itu bisa lebih dari satu. Ya, mereka menyembah patung. Patung itu bisa mereka ciptakan sendiri, lalu mereka sembah. Nah, seperti itu. Dan kalau Allah itu secara zatnya hanya satu. Itu Al-Wahid. Jadi tidak ada yang bisa menambahkan zat Allah. Lalu kemudian Al-Ahad adalah Esa dalam makna, yang maksudnya adalah tidak ada yang berserikat, tidak ada yang mencampuri, bergabung ya, dengan Allah di dalamnya. Maksudnya adalah ketika Allah memiliki maknanya, Allah itu menciptakan kita, Allah yang menurunkan hujan dan seterusnya. Nah, dan tidak ada lagi sesuatu yang bisa menciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya, maksudnya adalah Al-Ahad. Jadi dia satu, Esa dalam makna. Allah Maha melihat segala sesuatu, Maha mendengar segala sesuatu, dan tidak ada lagi yang bisa berserikat dengannya. Kalaupun manusia bisa melihat, bisa mendengar, itu terbatas penglihatan dan pendengarannya. Tidak bisa disamakan dengan penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya adalah, menurut kalian, kita akan melihat apa sih makna dari Al-Ahad itu. Pertama, nama Allah itu Al-Ahad dan Al-Wahid, ya, memiliki makna yang sama. Ya. Maksudnya adalah meniadakan, untuk meniadakan Allah dari yang semisal atau tandingan dan yang setara dengannya. Artinya, ketika kita mengucapkan Al-Ahad, Al-Wahid, maka tidak ada lagi yang semisal dengan Allah, tidak ada lagi tandingan Allah, dan tidak ada lagi yang setara dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengannya satu makhluk pun. Ya, tidak bisa ada yang semisal dan tidak ada tandingannya. Berikutnya adalah menetapkan nama Allah Al-Ahad dan Al-Wahid bertujuan membatalkan takyif. Takyif itu membagaimanakan. Jadi ada orang yang menggambarkan bagaimana sih Allah itu. Allah itu Esa, bagaimana sih? Apakah lalu kemudian bagaimana Allah hidup itu di mana? Allah bagaimana mendengarnya, melihatnya, bisa melihat seluruh makhluk, bisa mendengar seluruh ucapan. Nah, itu mentakyifkan, itu nggak boleh. Ya, membatalkan segala bentuk takyif. Karena akal kita itu terbatas untuk mentakyifkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang semisal dengannya. Yang ketiga, nama ini juga berarti menetapkan semua sifat sempurna bagi Allah, karena tidak ada yang lebih agung dan lebih indah darinya. Jadi seluruh
apa namanya, menetapkan sifat sempurna, semua sifat sempurna bagi Allah, gitu. Yaitu adalah hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat pasti ada kekurangannya. Ketika kita mendengar pasti ada kekurangannya. Tapi Allah Maha sempurna dengan segala sifatnya dan itu adalah menetapkan bahwa Allah itu Al-Ahad, tidak ada satupun yang bisa menyamainya. Yang keempat, dalam nama tersebut menunjukkan bahwa sifat-sifat Allah itu yang paling puncak dan paling sempurna. Ya, jadi di antara sifat-sifat lain adalah Al-Ahad ini paling puncak dan paling sempurna karena tidak ada yang memiliki sifat-sifat itu selain Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah nama ini juga menafikan. Menafikan itu adalah membantah ya Allah itu dari sifat kekurangan dan aib. Karena Allah yang ahad berarti Allah bersendirian dalam sifatnya yang sempurna, tidak ada yang semisal dengannya. Jadi Allah dengan sendirinya, Allah dengan zatnya yang maha berdiri sendiri, tidak ada yang semisal dengannya, dan ini menandakan bahwa Allah itu tidak memiliki kekurangan dan tidak punya aib. Ya, ketika kita hanya seorang diri, gitu, pasti kita memiliki banyak kekurangan dan juga aib, ya. Dan tadi misalnya kita dalam bekerja, dalam kita melakukan aktivitas dan segala macam gitu. Tapi bagi Allah tidak ada hal yang semacam itu. Semuanya sempurna dan Allah itu lepas dari kekurangan dan juga aib. Ya. Berikutnya adalah dari nama ini wajib menetapkan keesaan Allah yang sempurna dalam zat. Zat itu apa namanya? Diri Allah itu sendiri, sifatnya, perbuatannya, serta keyakinan dalam hati. Jadi harus yakin bahwa Allah itu satu, tidak ada yang dapat menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, berikutnya adalah dari nama ini wajib mengesahkan ibadah kepada Allah dan ikhlas kepadanya karena Allah itu esa dalam mencipta, memberi rezeki, memberi segala nikmat, menghalangi seseorang sampai pada mematikan, maka hanya Allah semata yang patut diibadahi. Jadi teman-teman sekalian, jika ada orang yang selama masa hidupnya dia tergila-gila dengan harta, sampai dengan hartanya itu dia melupakan ibadah kepada Allah, itu artinya dia telah menduakan Allah dengan hartanya. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi dia secara tidak langsung menjadikan hartanya itu sebagai ilah. Atau orang dengan jabatannya, ya dengan jabatannya itu dia menghalalkan segala cara dan juga melupakan ketentuan dan peraturan dari Allah Subhanahu wa taala, berarti dia menjadikan jabatan tersebut sebagai ilah. Nah, itu tidak boleh juga. Jadi harus mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Kita sholat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sholat karena ingin apa namanya, atau karena sesuatu hal yang lain. Itu kita melakukan ibadah, misalnya sedekah. Oh, sedekah laut, ya, misalnya sedekah kepada laut supaya penjaga laut tersebut tidak marah kepada penduduk. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya mengesahkan ibadah kepada selain Allah. Itu dilarang. Itu masuknya ke dalam perkara syirik. Nah, kemudian kedelapan, ini sebagai bantahan kepada orang musyrik, orang yang melakukan syirik dan seluruh ajaran menyimpang lainnya yang tidak memuliakan Allah dengan benar, yang malah menjadikan sekutu bagi Allah dalam berbuat syirik. Jadi jangan sampai kita melakukan syirik, ya walaupun Ustaz saya yakin kok ada Allah, saya beribadah kepada Allah, tapi di satu sisi kita beribadah atau memberikan sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk perbuatan syirik. Oleh karena itu teman-teman sekalian, di dalam makna al-ahad ini kita harus meyakinkan diri kita bahwa Allah adalah satu segala-galanya dan tidak ada yang dua. Satu tiada duanya, baik dalam menciptakan, memberikan rezeki kepada kita, memberikan kita keburukan atau memberikan kita kebaikan, itu hanya Allah yang bisa berkehendak kepada kita semua. Begitu juga menghidupkan dan mematikan. Ya, waktu itu waktu zaman Nabi Ibrahim, ya, kita pernah mendengar kisahnya bahwa Nabi Ibrahim ketika bertemu dengan seorang raja, ya, Nabi Ibrahim mengatakan Robku itu yang menghidupkan dan mematikan. Lalu raja tersebut membawa dua orang, yang satunya dibunuh, yang satunya dibiarkan hidup. Kata raja tersebut, aku bisa mematikan dan menghidupkan. Tapi kata Nabi Ibrahim, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Nah, Robku adalah yang menerbitkan matahari dari timur.
Ditantang oleh Nabi Ibrahim, fa'ti biha minal maghrib. Coba datangkan matahari itu terbitkan dari barat. Apakah kamu bisa? Fabuhital ladzi kafar. Lalu raja itu dengan seketika dia diam, tidak berkutik, tidak mengatakan apapun. Nah, itu salah satu contoh bahwa Allah tidak bisa diduakan dalam hal tadi. Ya, menciptakan, menurunkan hujan, menerbitkan matahari dari timur, dan juga dan lain-lain yang sekarang kita laksanakan atau kita alami di fenomena alam ataupun yang lainnya, itu adalah tidak lain tidak bukan hanya Allah semata yang melakukan itu. Baik, itu saja teman-teman sekalian tentang Al-Ahad. Semoga kita semakin kuat keyakinan kita bahwa Allah itu satu, tiada duanya. Dan jangan kita beribadah kepada selain Allah. Kita harus tingkatkan ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.